sudah cukup ideal saat ini dan bisa mendukung juga biaya operasional dan lain-lain? Silakan. Ya, jadi kalau kita bicara TUSLA, ini kan memang sudah digariskan oleh pemerintah. Sebenarnya TUSLA itu, Mas Pras, itu bukanlah satu hal yang kita mencari keuntungan lebih. Oke. Jadi kalau kita boleh saya simulasikan dulu operasionalnya, Mas Pras ya. Iya. Jadi kalau bus dari Jakarta pada saat arus mudik, ya orang dari Jakarta bergerak ke timur. Nah, dari timur itu orang tidak bergerak lagi, ada yang bergerak tapi sedikit sekali. Artinya untuk memenuhi pemberangkatan besok berikutnya mobil ini kita harus pulangkan ke Jakarta lagi kosong. Oke. That's why kita menaikkan tarif. Diberikan kebijakan oleh pemerintah menaikkan tarif. Kalau non ekonomi itu harganya dilepas ke pasar. Oke. Jadi boleh kita operator yang nyetel. Kalau ekonomi itu ditentukan oleh pemerintah. Ya, pemerintah kalau AKDP pemerintah daerah. Nah, kita ini ada dua juga model. Kalau untuk pelayanan yang jarak jauh, ya balik contoh seperti saya trayek bus PO saat itu dari Sumatera sampai ke Jawa Timur. Ongkos existingnya kan juga sudah mahal. Ya. Jadi kita menyesuaikan itu kurang lebih 20-30%. Oke. Dan unitnya jarak jauh, orang yang berpindah untuk arus baliknya itu ada tapi tidak terlalu drop. Ada tapi tidak terlalu drop. Artinya untuk untuk mobil kembali itu jadi kalau Hamin itu mereka dari Sumatera orang pulang ke Jawa, yang dari orang yang Sumatera di Jawa mau pulang ke Sumatera. Nah, tapi volumenya itu kalau yang dari Sumatera untuk Sumateranya ke Jawanya dia 100%, dari Jawa ke Sumateranya tuh ya rata-rata 20-30% ada. Makanya naik tarifnya tidak terlalu tinggi. Oke. Teman-teman yang jarak menengah dan dekat seperti Jakarta, Tegal, Jakarta, Semarang, Jawa Tengah ya dan sekitarnya, Jakarta, Jawa Timur, ini kan di hari-hari biasa saja tarifnya sendiri itu sudah kita berkompetisi kan sangat sengit ya. Itu dia. Ya saya tidak bilang minim, tapi cukup berkompetisi dengan berat. Ini kenaikannya kalau saya perhatikan itu rata-rata 40-70%. Dan ada beberapa titik yang bisa sampai 100% karena tarif awal dasarnya sendiri itu sudah murah. Jadi kan bus itu ada kira-kira ada 3 pelayanan, Mas Pras. Ekonomi, VIP, eksekutif. Ada lagi yang super top lah segala macam tuh ya maksudnya kalau sertifikatnya eksekutif. Kalau yang ini kan sudah maksudnya high end kelas itu memang tarifnya tinggi. Nah, yang menengah ini tarifnya tuh ya istilahnya tarif tipis lah secara bisnisnya. Nah, makanya kalau dilihat ada beberapa pelayanan teman-teman tuh yang tarifnya naik bisa sampai 80%. Oke. Dan kalau kita lihat ini kan sudah lewat Lebaran begitu. Kita review sedikit pada saat pelaksanaan mudik Lebaran itu tiketnya rata-rata sudah habis terjual sampai dengan H-1 misalnya. Mulai kalau untuk pelayanan jarak jauh, Mas Pras, itu mulai H-10 sampai ke H-3. Oke. H-2, H-1 drop. Karena kan kalau dia berangkat di H-2 sampai di tujuan kan udah hari Lebaran kan. Betul. Oke. Kalau untuk itu yang saya bilang tadi jarak menengah dan pendek ini mulai di H-7, 6, 5, 4, 3 sampai 2. H-1 agak turun. Boomnya itu peaknya kali itu mulai dari H-4, 3, 2. Oke, itu dia ya untuk pemberangkatannya dan tiketing yang sudah terjual ke masyarakat. Tapi wilayah ataupun daerah mana saja yang mendominasi penjualan tiket terbesar? Ya? Apakah Pulau Jawa yang masih mendominasi nih kalau dari IPOMI? Dari seluruh Indonesia yang masih mendominasi Pulau Jawa. Di Pulau Jawa yang masih menjadi tujuan favorit Jawa Tengah dan sekitarnya. Oke. Terakhir ini, Pak Sani, harapan dari teman-teman IPOMI pasca Lebaran bagaimana dengan kondisi yang ada? Apakah peluangnya masih akan tetap sama?
Ya, jadi dengan kondisi yang terakhir, kembali lagi ya, Ya. kebijakan pemerintah yang sekarang dan seperti ini saya optimis dari sebagai salah satu operator atau sebagai salah satu pelaku usaha, saya optimis ini pergerakan ekonomi di industri transportasi ini akan stabil. Harapannya lebih baik ya Mas Pras, karena kita kan Lebaran ini di Mei, Juni, Juli liburan sekolah lagi. Oke. Nah, kita optimis ini akan stabil ke depan. Nah, hanya tinggal yang kita harapkan supporting pemerintah nih, yang menjadi problem kami sampai hari ini dan yang terjadi itu adalah masalah solar atau BBM CBT. Itu dia. Itu rencana juga kan naik ya Pak ya? Ini menjadi kendala besar. Ini menjadi kendala besar. Nah, kami berharap biasanya kan di end of the year itu karena kuotanya menipis, agak sulit. Tapi nggak sulit amat. Nah ini awal tahun relatif di semester kedua ya. Di semester kedua terjadi kelangkaan ini, kami bingung ini, wah bagaimana next semester itu. Nah, ini yang kami berharap pemerintah segera mengambil sikap. Sikap akan supply availability si solar JBT ini supaya pelayanannya tidak terganggu. Jadi kami sangat berharap pemerintah mensupport kami sebagai pelayan masyarakat di industri transportasi darat ini supaya bisnis kami bisa kembali baik, sustain ke depannya, karena 2 tahun yang lalu kita ya begitulah ya, saya nggak baik kalau segala macam kok kayaknya drama banget gitu ya. Tapi kamilah pelaku ekonomi yang ada di Republik ini yang harus pemerintah support. Jadi kami minta dari semua aspek, salah satunya dari sisi bahan bakar, supaya operasional kami tidak terganggu. Itu aja sih Mas Pras. Baik, meskipun banyak tantangan tapi tetap optimisnya dijaga begitu, karena kita lihat peluangnya sudah mulai terbuka nih dengan adanya geliat aktivitas ekonomi masyarakat begitu ya Pak Sani ya. Baik, Pak Sani terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan dan sharingnya. Sukses terus untuk transportasi darat kita, khususnya bis-bis akap dalam melayani seluruh penumpang di tanah air ya Pak ya. Baik, terima kasih. Salam sehat Pak Sani. Salam sehat Mas Pras. Baik pemirsa, 30 menit sudah saya menemani Anda dalam spesial dialog edisi Lebaran kali ini. Dan perbaharui terus informasi ekonomi dan bisnis Anda dengan menyaksikan IDX Channel, Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pemirsa. Saya Prasetyo Wibowo undur diri.